Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2022, yang mana ada kabar gembira Bapak Ibu, kabar gembira terutama bagi guru yang lolos passing grade ataupun guru prioritas 1 yang mendapatkan penempatan, yang mana nantinya ketika Bapak Ibu login di portal sscsnbkn.go.id, nantinya Bapak Ibu langsung akan mendapatkan penempatan, apakah di sekolah induk ataukah di sekolah non induk. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu alur penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade ataupun guru yang masuk dalam prioritas 1. Kita lihat di sini. Nah, jadi semua pelamar P1 baik itu honorer negeri, honorer kategori 2 ataupun guru swasta dan lulusan PPG yang masuk dalam prioritas 1 ini nantinya langsung login di portal sscsnbkn.go.id, yaitu menggunakan akun di seleksi P3K tahun lalu. Nah, jadi untuk pelamar P1 ini tidak perlu lagi membuat akun Bapak Ibu, karena semuanya ini sudah memiliki akun di tahun lalu. Jadi nantinya Bapak Ibu tinggal login saja di portal sscsnbkn.go.id. Kemudian setelah Bapak Ibu login, bagi pelamar yang mendapatkan formasi maka nantinya akan langsung ada pengumuman Bapak Ibu. Langsung akan ada pengumuman terkait penempatan. Nantinya akan langsung ditampilkan ataupun dimunculkan ketika Bapak Ibu login di portal sscsnbkn.go.id. Dan ini bagi pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu tidak perlu mengunggah berkas seperti tahun lalu, tidak perlu mengunggah ijazah dan lain sebagainya. Jadi nantinya Bapak Ibu tinggal login maka langsung akan mendapatkan penempatan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan terkait usul penetapan nomor induk P3K. Dan yang terakhir, Bapak Ibu nantinya akan ditempatkan ataupun bertugas di sekolah penempatan, baik itu di sekolah induk ataupun di sekolah non induk. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mekanisme ataupun alur bagi pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan. Jadi tidak perlu lagi mengunggah berkas-berkas seperti tahun lalu. Kemudian terkait penempatan bagi pelamar prioritas 1 ini sudah diatur dalam Juknis terbaru P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, ini aturan yang pertama Bapak Ibu tertuang dalam Juknis P3K Guru yang terbaru, yaitu pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila tersedia penetapan kebutuhan dan sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi jika kedua syarat ini dipenuhi, maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induk, di sekolah di mana tempat Bapak Ibu mengajar, yaitu di sekolah Bapak Ibu tersedia kebutuhan formasinya dan sertifikat pendidik ataupun ijazah yang dimiliki ini sesuai. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya jika memenuhi dua syarat ini. Kemudian berikutnya, dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, jadi jika di tempat ataupun di sekolah ini lebih besar dari guru honorernya yang lolos passing grade ketimbang formasinya, maka nantinya akan ditentukan dengan urutan penempatan Bapak Ibu, dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi. Nah, jadi nantinya akan diurutkan dari pelamar THK 2 terlebih dahulu, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Dan jika sama-sama honorer negeri, maka nantinya akan dilihat nilai yang tertinggi, yaitu nilai seleksi P3K tahun lalu, yaitu kompetensi teknis terlebih dahulu, mana yang lebih tinggi,
maka dialah yang akan lolos. Jika nilainya sama, maka akan berlanjut ke manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan penempatan di sekolah induk yang jumlah formasinya lebih sedikit dari jumlah honorer yang lolos passing grade. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, jika di tempat Bapak Ibu mengajar saat ini tidak ada formasi, maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah lain yang masih tersedia penetapan kebutuhannya. Dan ini sudah diatur oleh sistem Kemendikbud, yaitu sistem sscsnbkn.go.id. Jadi nantinya Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman saja akan ditempatkan di mana. Jadi seperti itu bagi Bapak Ibu yang jika di tempat induknya ini tidak membuka formasi. Kemudian berikutnya, penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, nantinya akan ada penyesuaian formasi yang mana ketika Bapak Ibu lolos di sekolah lain ataupun di tempat tugas yang lain, maka nantinya ini tidak akan menggeser guru induk yang sudah mengajar di SD tersebut Bapak Ibu. Jadi ini ada penyesuaian formasi, jadi nantinya formasi yang akan berpindah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah ketentuan dari Panselnas yang mana diatur dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 dan juga diatur dalam Juknis terbaru seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Kemudian bagi Bapak Ibu pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan, maka nantinya akan ada pemberitahuan Bapak Ibu ataupun ada pengumuman di akun SSCSN masing-masing bahwa Bapak Ibu belum mendapatkan penempatan. Dan nantinya Bapak Ibu menyetujui belum mendapatkan penempatan, yang mana nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan dua pilihan ataupun dua opsi. Bapak Ibu memilih iya atau memilih tidak. Jika Bapak Ibu memilih iya, maka nantinya Bapak Ibu menunggu penempatan, entah itu sampai ada guru yang pensiun dan lain sebagainya, dan juga sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Kemudian jika Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu ini turun prioritas, akan menjadi pelamar P2 atau P3 atau pelamar umum yang nantinya akan mengikuti seleksi observasi ataupun kesesuaian. Nah, ini dia Bapak Ibu memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas di SD, kemudian mengikuti seleksi kompetensi observasi bagi pelamar prioritas 2, prioritas 3. Kemudian jika Bapak Ibu mempunyai nilai yang tertinggi, maka nantinya Bapak Ibu akan lulus di tempat tugas. Nah, jadi seperti itu bagi pelamar yang mendapatkan formasi dan juga pelamar yang tidak mendapatkan formasi. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.